Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, puasa itu untuk aku. Kalau masalah sholat, masalah zakat, segala itu urusan kamu, hanya untuk kamu pahalanya. Tetapi kata Allah, puasa akulah yang membalasnya. Karena kita berpuasa, anak-anak, hanya kita dengan Allah yang tahu. Mungkin kalau Pak Aziz ini mengatakan, bertanya kepada anak-anak, nak puasa Pak, tidak tahu dia di lapangan, di luar dia tidak, atau dia makan atau minum. Ketika kita tanya puasa, artinya manusia satupun tidak ada yang tahu kecuali Allah. Oleh karena itu, kita di dalam bulan puasa ini sesuai dengan topik yang kami ambil, topik adalah masalah akhlak. Akhlak kita atau adab kita dalam bulan puasa, kita harus jaga benar-benar. Sejarah sudah banyak mencatat kehidupan hidup manusia, bahkan dari zaman Nabi dan Rasul sampai Nabi Muhammad SAW, Allah menghancurkan manusia karena rusaknya akhlak, rusaknya adab. Apalagi manusia itu tahu dengan adab tapi dia langgar. Contoh sejarah yang pernah kita pelajari atau kita baca di dalam Al-Quran, pada zaman Nabi Ibrahim, Raja Namrud itu dihancurkan oleh Allah. Pada zaman Nabi Musa, Allah hancurkan Fir'aun dan Qarun karena akhlak. Zaman Nabi Nuh, Allah hancurkan karena akhlaknya kepada Allah dan akhlaknya kepada Nabi Nuh, terutama istri dan anaknya membangkang perintah suami atau membangkang perintah ayahnya. Bahkan pada zaman Nabi Lut, Allah hancurkan manusia itu karena yang kita kenal sekarang, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, homo dan lesbi. Oleh karena itu, anak-anakku beserta didik yang kami sayangi dan cintai, mari di dalam bulan suci Ramadan ini kita menata diri untuk berakhlak mulia. Tapi jangan sampai kita di luar bulan Ramadan nanti, hanya bulan Ramadan saja, bulan puasa kita akhlak kita bagus, tapi di luar bulan puasa kita tidak bagus lagi. Nah, itu artinya sia-sia. Karena pendidikan di dalam bulan suci Ramadan ini, madrasah iman kita, madrasah kita harus, artinya kita lakukan continue. Mengapa? Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari telah mengatakan, innama bu'istu li utammami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak atau adab itu tergantung bahasa. Kemudian akhlak ini percuma saja kalau kita berilmu tapi akhlak kita bejat. Nah, banyak zaman sekarang orang pintar, orang pandai, S1 tamat, S2 tamat, S3 tamat, bahkan profesor. Ketika dia tidak mempelajari Al-Quran, ketika tidak mempelajari adab, yang dipelajari ilmu saja, maka dia akan hancur. Dia tidak menjalankan amanah atau firman Allah dalam Al-Quran surat Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Iman, siapa yang beriman akan aku angkat derajatnya,
dan akan aku tambahkan derajatnya apabila dia berilmu. Maka sesuai sekali SMA Negeri 6 ini mengambil visi dan misi unggul dalam iman, baru ilmu, dan berwawasan lingkungan. Artinya anak-anak itu percuma saja kita hebat berilmu, tapi akhlak kita kurang ajar sama orang tua, akhlak kita tidak bagus sama ayah dan ibu, akhlak atau adab kita tidak bagus sama guru, sesama manusia, percuma saja. Oleh karena itu mari Bapak mengajak kita semua untuk beradab atau beriman kepada Allah sesuai dengan aturan sunatullah dan sunatul Rasul. Jadi kita selaku manusia di muka bumi ini, mari kita bersama-sama berakhlak mulia seperti Rasulullah berakhlak mulia. Tak satu pun manusia di muka bumi ini yang terlepas dari cobaan, pasti cobaan. Rasulullah kekasih Allah, Rasulullah itu sangat luar biasa doanya. 4 tahun masih di dalam kandungan, ayahnya meninggal 4 tahun, kemudian ibunya meninggal, kakek meninggal, luar biasa. Ujian kita diuji sedikit saja mengeluh. Oleh karena itu akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia, akhlak kita kepada lingkungan. Kalau anak-anak akhlak kepada Allah, bagaimana adab, kalau kita mau sholat, kalau kita di rumah pakailah baju yang bersih, yang rapi, jangan pakai kita baju yang sembarangan, baju kaos saja, karena kita menghadap Sang Khalik, pencipta kita. Kalau kita mau berdoa ada adab, adabnya berwasilah kepada Rasulullah. Doa tertolak apabila kita tidak punya adab, artinya kita harus berselawat kepada Rasulullah. Setidaknya ta'awuz, basmalah, hamdalah dilanjutkan dengan selawat Nabi. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Allah berselawat kepada Rasulullah. Kita bukannya nabi, kita adalah umat Nabi. Oleh karena itu mari kita tekuni ilmu agama. Ilmu agama, iman kita harus kita tegakkan. Banyak orang hebat di dunia ini hancur karena akhlak, karena bejatnya. Dan sejarah sudah banyak mencatat orang-orang yang lapar haus dunia, yang rakus dunia akan tenggelam. Seperti Qarun. Qarun ditenggelamkan oleh Allah karena lapar haus terhadap harta. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya, bisa dikembangkan lagi. Tap-tap Tanjung Atap sebelah Ulu Tanjung Batu. Duduklah mantap-mantap karena waktu ada dan aku. Baik, terima kasih Pak Aziz ya untuk tausiahnya. Jadi kita berbicara mengenai adab dan juga akhlak selama bulan suci Ramadan. Nah, kalau ngomongin soal adab dan juga akhlak nih Pak ya, amalan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki adab dan juga akhlak kita di bulan Ramadan? Mumpung lagi Ramadan, istilahnya kalau kata orang tuh kan, mumpung lagi Ramadan, disitulah berlomba-lomba dalam kebaikan. Kira-kira ada amalan khusus Kak, Pak, untuk kita meningkatkan iman takwa, akhlak dan juga adab kita agar semakin baik di bulan suci Ramadan ini? Bagus sekali pertanyaan Bayu, sangat luar biasa, amazing, Masya Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Para pendengar sekalian yang kami hormati, sebenarnya kita ini adalah hamba. Kalau hamba itu tidak ada daya dan upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah yang memberikan
kekuatan dan semua yang kita lakukan atas izin Allah. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan adab atau akhlak, tentunya kita belajar. Kita baca buku. Bagaimana kalau kita tidak belajar? Kita tidak baca buku, tidak di majlis ilmu, tidak mendengar tausiah, maka kita akan ngarang-ngarang nanti. Maka konsep yang pernah kami katakan di dalam kelas bersama peserta didik, more you read, more you know, more you know, more you don't know. Makin banyak baca, makin banyak tahu. Semakin banyak tahu, semakin banyak tidak tahu. Oleh karena itu, literatur membaca harus kita rutinkan supaya kita bisa meningkatkan langkah-langkah yang lebih baik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kepada kita semua, Iqra, bacalah. Kalau kita tidak bisa membaca, artinya bagaimana anak-anakku atau para pendengar radio yang saya berikan ini, baca dulu diri kita, baru baca diri orang. Aku ini siapa? Aku ini perempuan atau laki-laki? Bagaimana saya beradab, bertingkah laku kalau saya jadi anak perempuan? Bagaimana berbusana yang baik? Dan kita lihat tren-tren yang modis-modis, itu salah. Karena bahasa ini West is West, but East is East. Barat adalah Barat, Timur adalah Timur, tidak bisa dipadukan. Kita ini orang Islam, Kita orang timur ya. orang Timur. Oleh karena itu, peserta didik atau para pendengar radio sembilan ini, kita harus muhasabah. Bagaimana kita memperbaiki adab kita, akhlak kita. Jadi langkah-langkahnya pertama adalah kita belajar. Sedangkan belajar itu Bu Ayu sudah diperintahkan oleh Rasul. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Talabul ilma fardutun kulli muslimin wa kulli muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi laki muslim dan perempuan muslim. Jadi yang siapa yang tidak mau belajar, ya dia akan terpuruk. Oleh karena itu, sesuai dengan firman Allah dalam surah Mujadalah ayat 11 yang kita katakan terdahulu tadi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Artinya kita beriman, tentu beriman ini ada materi adab atau akhlak. Lalu kita berilmu. Bagi orang yang berilmu, yang sedang mencari ilmu akan diangkat dari derajat Allah. Itu salah satunya kalau kita ingin meningkatkan adab akhlak kita. Ya, jadi kita membaca diri kita secara mikro, lalu kita baca secara makro apa yang kita lihat. Jadi jangan sampai di bulan puasa ini adab. Kalau kita memandang, mata harus kita jaga. Jadi memandang orang itu jangan, apalagi yang lawan jenis, itu adab akhlak. Oh, ini bukan murim. Lalu telinga harus kita sekolahkan, jangan kita mendengar hal-hal yang tidak baik. Mulut harus dijaga. Jadi percuma saja kita belajar agama, karena agama ini paling sulit Bu Ayu. Sulitnya mengapa? Tidak boleh dimudah-mudahkan, kita harus berdasarkan nas atau dalil. Benar, Ya. Quran dan hadis ya Pak ya. Jadi kalau kita asal-asalan saja, maka kita Islam itu harus keseluruhan. Jangan sampai setengah-setengah. Nah biasanya kalau yang belajar setengah-setengah itu yang ngalur ngidul kemana-mana ya Pak Iya, ya. ngarang-ngarang kan Begini, banyak ngarang-ngarang. Iya, yang ngerasa begini, ngerasa begitu, padahal nggak sesuai dengan ya itu tadi dalil-dalil tadi kata Bapak ya. Jadi kalau ngomongin soal amalan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki adab dan juga akhlak kita selama bulan Ramadan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aziz ya. Muhasabah diri kita dulu ya Pak ya. Muhasabah diri kita, lihat diri kita ya secara mikro, kemudian secara makro, kemudian habis itu belajar. Nah itu jangan lupa untuk terus-terusan belajar ya, ikuti majelis ilmu begitu ya Pak ya, sehingga ilmu yang didapatkan benar begitu loh, nggak cuma sekedar setengah-setengah kayak kata Bapak tadi gitu kan ya. Dengan orang-orang yang tepat dan dengan dalil-dalil yang memang bisa kita pelajari, bisa kita ambil hikmahnya begitu ya.
jangan ikut-ikutan tren juga, itu penting banget terutama untuk anak-anak nih sekarang nih Pak ya, anak-anak SMA. Aduh, ngikut-ikutan sama budaya barat ya, padahal kita adalah orang-orang timur ya. Jadi jangan ikut-ikutan, itu tetap penting ya. Jadi tadi amalan-amalan ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa meningkatkan adab dan juga akhlak lebih baik lagi di bulan suci Ramadan ya. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain akan kita bacakan lagi tapi nanti ya, setelah yang satu ini. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Rob kita, Allah Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad. Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Balik lagi di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang, masih di live tausiah ya. Di bulan suci Ramadan itu setiap hari Jumat hadir dari pukul 10 sampai dengan selesai. Dan untuk Jumat pertama kita ini bersama dengan Bapak Aziz. Tadi kita sudah membahas mengenai adab dan juga akhlak di bulan suci Ramadan ya. Ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Kalau tadi ngomongin soal bagaimana cara agar akhlak di bulan Ramadan itu semakin baik sudah disampaikan ya. Nah, ini bagaimana agar terus terbawa sampai setelah Ramadan, kata anak kita nih Pak. Bagus sekali. Ya kan, setelah Ramadan kan biasanya gitu Pak. Pas lagi Ramadan rajin banget. Oh, tapi ketika setelah Ramadan udah lupa semuanya. Itu gimana Pak supaya bisa? Bagus sekali pertanyaan dari salah satu siswa atau peserta didik. Ini bahasa Palembang ini anget-anget tai ayam nih. Nah, ya benar. Ya. Atau apa, tobat sambal ya Pak ya? Sambal. Itu bahasa Palembang. Iya, tobat sambal. Jadi bicara iman, iman ini kan sifatnya fluktuatif, naik turun. Iya benar. Naik turun yang bagaimana? Kalau ketika kita berada di musola, di masjid, di masjid ilmu, waduh, pokoknya iman kita meningkat. Ketika kita di kafe atau di mall sudah beda, maka kita itu belum dikatakan, kita belum eksis, iman kita belum mantap. Oleh karena itu kita harus bentengi nafsu. Kan hadis Rasulullah sudah kita baca bahwa telah datang bulan suci Ramadan itu di mana pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup. Setan, iblis dibelenggu, setan nakal. Tapi kenapa manusia masih berbuat maksiat, berbuat dosa di bulan suci Ramadan? Karena apa? Nafsu. Nafsunya tidak terkendali. Oleh karena itu, resep yang utama untuk mengendalikan atau untuk kita tetap eksis menjalankan perintah Allah sesuai dengan madrasah Ramadan atau pendidikan dalam bulan Ramadan ini tetap selalu kita lakukan di luar di bulan suci Ramadan, maka kita harus hati-hati, fokus, waspada. Hati-hati jangan sampai di luar kita ini banyak jin. Di mana-mana saja banyak iblis, nafsu. Maka jaga hati, jaga mulut. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita tidak mau ngomongi orang atau bicara orang atau adu domba namina. Ya itu puasanya hanya dapat lapar dan haus saja. Mata kita melihat misalnya di HP itu ada konten-konten yang bagus, ya percuma saja mata kita tidak disekolahkan. Maka kita ya hal-hal yang tidak berguna itu tidak usah kita pakai, tidak usah kita gunakan. Oleh karena itu, mari bahasanya kita itu tetap eksis iman kita, atau kita tetap di bulan suci Ramadan itu iman kita terjaga. Tentu juga dalam cara kita zikir, dijaga dengan zikir ya Pak ya. Zikir, kemudian dijaga dengan kita hal-hal yang positif. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita semua, ada 77 kali Allah memerintahkan afala ta'qilun, afala tafakkarun. Hei manusia, kamu punya akal kamu sekolahkan. Hai manusia,
jangan sampai kamu berpikir. Jadi trik supaya kita di bulan suci Ramadan ini tetap baca Al-Quran, di luar bulan suci baca Al-Quran. Jadi intinya kalau hadis yang sudah disampaikan tadi ya, yang namanya kalau di bulan Ramadan memang yang namanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya jin-jin tuh nggak ada. Jadi godaannya mungkin sedikit ya Pak ya, makanya bisa terus meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Tapi ketika sudah selesai bulan Ramadan itu kan biasanya kan turun tuh, mulai menipis ya kan. Padahal tadinya bagus gitu kan, tiba-tiba di setelah bulan Ramadan ketahuan banget langsung turun. Kenapa? Karena ya itu udah balik lagi seperti semula kan Pak ya. Udah bebas, udah nggak sesempurna bulan suci Ramadan lagi gitu. Makanya fastabiqul khairat itu di bulan suci Ramadan kalau memang dapat banget begitu ya, dengan terus memperbanyak zikir kata Pak Aziz tadi ya, terus membaca Al-Quran setelah Ramadannya juga. Nah insya Allah mudah-mudahan adab dan akhlak yang baik itu tetap terjaga ya Pak ya. Itu ya nak ya, jadi intinya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih Pak cara kita menegur temen yang adabnya kurang kepada orang tua nih Pak? Cara menegur ya ini ya. Cara menegur yang baik, kita bicara masalah dakwah. Dakwah itu ada bagian, ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Yang tepatnya menegur, kita jangan, kalau kita anak, selaku anak, kita tidak usah ngomong lah sama orang tua. Pakai adab kita saja, adab dan akhlak. Bagaimana kita bersopan santun, kalau kita masuk rumah adab ada, kaki masuk kanan, salam ya Pak ya, salam. Kita itu artinya dia berilmu. Mudah saja Bu kita mengklarifikasi orang itu dia berilmu atau tidak. Cara dia bicara, wah dia beradab, berilmu artinya. Apalagi dengan kita sama orang tua menegur sesama yang lebih tua, pakai misalnya ayahnya atau ibunya kurang baik di rumah, karena kita sekolah di SMA Negeri 6 ini di mempelajari adab, iman dan takwa, kemudian ilmu, kita pakai bahasa dakwah bil hal, dakwah yang memberikan contoh yang terbaik. Waduh, anakku malam hari dia sholat tahajud lalu baca Al-Quran, nanti tersentuh orang tua. Selama ini saya tidak pernah, saya ikuti anak saya. Jadi kalau kita merintah ngomongin, nanti orang tersinggung, karena apalagi orang tua. Oh, jadi kalau kita sebagai anak justru berikan dengan contoh yang baik. Contoh aja, nggak usah ngomong, nggak usah. Habis sholat maghrib baca Al-Quran. Wah, siapa yang ngaji itu? Nah, sedangkan Umar bin Khattab saja dia terperangah ketika ya anaknya membaca Al-Quran. Benar. Itu adab yang baik tadi ya. Jadi semua orang tua ya jangan dimarahin, jangan dibilang Bapak kenapa nggak sholat sih ya gitu ya, kayak nggak etis gitu ya Pak ya, karena orang tua. Tapi berikan dengan contoh kalau kata Pak Aziz tadi ya. Makanya zaman sekarang orang jangan merintah saja tanpa contoh. Benar. Iya, banyak orang nggak percaya. Asbun, asal bunyi, omdong, omong doang. Tapi kenyataan tidak. Ayo kita zakat, tidak pernah zakat. Zakat ya. Iya. Oke. Tapi kalau anak itu sudah contoh nih, kan ini tadi pertanyaannya kan kalau teman kitanya yang sudah kurang ajar sama orang tuanya, bagaimana cara kita menegurnya katanya Pak? Caranya kita ajak dia ke musola, ke masjid, majelis ilmu ya Pak ya. Kalau dia nggak mau juga, kita kasih reward lah gitu ya, daya tarik. Nanti habis ke musola atau kita masjid di sini kita makan bakso. Iya, kan ada daya tarik. Iya. Awal-awal dijanjikan. Iya gitu. Jadi kita perlu ada pengorbanan, berjuang. Tapi berjuang kita itu karena Allah. Iya benar. Apapun yang ada di alam semesta ini Wahyu, itu hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kita adalah hamba karena Allah semua. Ibu bekerja, Pak Aziz kerja, orang tua kita kerja, siswa belajar, itu karena Allah. Maka kita sekolahkan akal kita sekolahkan pikiran kita, semuanya berhadapan dengan Allah. Begitu ya. Jadi ya benar sih, gampang, balik lagi tetap sama ya Pak ya, berikan contoh juga ya berarti ya.
Jadi teman juga nggak ada salahnya memberikan contoh kepada temannya yang menurut kamu kurang sopan sama orang tuanya. Ya mungkin dengan kamu sopan terhadap orang tua kamu, ya kan dia ngeliat gitu ya Pak ya. Atau tadi bawa ke majelis ilmu, apalagi yang pembahasannya mengenai orang tua. Wow, biasanya Ada lagi Bu Iya. Ayu. Sekarang kan kalau kita baca legenda atau kita nonton film-film, Semaling Kundang atau cara bisa ditontonin kayak gitu ya Pak ya. cara-cara agama seperti Alkoma gitu ya. Itu orangnya rajin ibadah semua itu, tapi Iya. kenyataan dia berdurhaka kepada orang Kepada orang tuanya. Kurang ajar. Sekarang kan banyak maling kundang yang modern Bu. Bener, Maling banyak kundang banget modern. Pak. Karena adabnya ini. Kenapa? Satu, dia ada HP, dia Android merusak. segala macam ini kan mereka berguru di sini. Di situ ya benar salahnya ya Pak ya. Oleh karena itu, marilah anak-anakku ya tidak akan diterima ibadah puasa orang apabila dia tidak minta maaf kepada ibu dan ayahnya. Mau sepintar apapun kamu begitu ya, sehebat apapun kamu, tapi kalau adab dan juga akhlak kamu terhadap orang tua terutama tidak baik, maka tidak akan diterima ya Pak ya. Iya. Apapun itu ya. Jadi nggak akan dapat pahala, boro-boro dapat pahala, diterima pun tidak gitu ya Pak ya. Tidak, karena dia sudah durhaka kepada orang tua. Durhaka, itu yang paling penting ya. Inilah adab. Jadi kalau adab itu memang nomor satu. Dalam pelajaran agama itu kita mempelajari fisika dan metafisika. Jadi agama itu memang, coba Ibu bayangkan, dari sekolah TK sampai kita perguruan tinggi, kan pendidikan agama kan nomor satu. Iya benar. Rapor, Pasti pendidikan agama Islam agama nomor satu. baru PKN, baru bahasa. Iya. Artinya pelajaran agama itu memang luar biasa agama. Karena agama itu memang yang mendidik kita, yang mengajarkan kita. Tidak ada orang yang di dunia ini ya yang tidak beragama, artinya dia tidak akan lurus hidupnya kalau dia tidak beragama. Tapi inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang aku sayangi, aku cintai adalah Islam. Agama lain no. Iya dong, harus begitu ya. Baik, jadi Islamnya nggak KTP. Iya. Benar-benar Islamnya lahir batin, nggak cuma Iya, KTP ada doang. juga Bu yang Islam KTP memang. Waktu Nah. saya pernah saksikan orang mau ijab kabul ya nikah gitu ya. Coba kata Pak Pengunjung, kau baca dua kalimat syahadat. Temennya belakang ngomong asekop, Astagfirullah. artinya dia hobi main remi, main kartu. Kita sudah bisa mendeteksi bahwa dia tidak pernah sholat. Iya. Kalau dia sholat kan tahu asyhadu alla Iya, ilaha iya. illallah. Jadi dia tahunya baik kartu. Nah itu ketahuan. Dan agama nggak lucu kalau untuk dibicarain ya Pak ya, nggak boleh berdosa ya. Ya mungkin perasaannya mau bercanda tapi nggak lucu loh ya sama sekali itu. Oke, ternyata itu ya kelihatan dari Islam KTP-nya ya. Ya dilihat KTP-nya Islam tapi ternyata akhlaknya jauh dari orang Islam ya. Maka hati-hati mencari pasangan Bu. Iya, Pasangan itu Tetap Ya. ya mempengaruhi ya Pak ya. apalagi kita seorang wanita atau perempuan dapat pasangan yang kurang baik, nah kita celaka nanti. Padahal dia imam kita yang mengajak kita ke surga dunia dan surga akhirat. Jadi hati-hati memilih pasangan juga, itu tips juga tuh ya. Hati-hati memilih pasangan hidup. Oke nih pertanyaan selanjutnya nih Pak, masih kali ini di luar dari tema. Bapak mau nanya, boleh nggak ya Pak minum kalau waktunya sudah imsak? Masih boleh minum nggak Pak? Bagus sekali pertanyaannya. Sudah bisa boleh, bisa saja, tapi ya batasnya ketika azan Azan subuh ya. Jadi imsak tuh istilahnya kayak sekedar Lampu apa kuning. alarm ya Pak ya, Ya, lampu alarm kuning. lampu kuningnya. Hati-hati bentar lagi subuh nih, nah gitu ya. betul. Jadi kalau dibilang boleh nggak masih minum pada saat imsak, masih boleh. Ya, batasannya sampai azan subuh kata Pak Aziz tadi ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana adab kita yang baik kepada guru Pak? Nah, ini guru kali ini Pak. Kenapa banyak ya siswa-siswi yang ngerasa adabnya kurang baik sama guru apa nih? Makanya bagus pertanyaannya sekali. begitu kan? Adab kita sama guru-guru itu tidak neko-neko, tidak ngono-ngono, Bu. Tidak ngarang-ngarang. Siapa yang menghargai gurunya, maka ilmu yang telah dia pelajari itu berkah. Ketika kita pada suatu sisi ada masalah, kita akan termemori, oh ingat guru ini. Ini kata guru, caranya begini. Belajar fisika, belajar matematika, belajar ilmu agama, belajar ekonomi.
dia akan termomen. Tapi kalau dia bejat sama guru, tak akan berkah. Ilmunya nggak akan berkah. Ya. Jadi caranya, ya kalau kita ketemu guru, beri salam, assalamualaikum. Saya adalah termasuk salah satu siswa yang menghargai guru. Ketika ketemu guru SD, assalamualaikum, apa kabar Bu, Pak? Siapa kau? Iya. Saya murid Bapak tahun 1975. Wah, siapa Aziz ya? Iya. Saya salam. Kalaupun kita ada rezeki kita, Pak, ini sekedar, ini bukan kita menyogok segala macam. Kita berbagi. Iya. Kita jadi orang pintar, orang pandai karena guru. Betul. Makanya anak-anakku, orang tuamu tidak bisa mendidik kamu sendiri. Orang tua menyerahkan ke sekolah. Tolong didik anakku, bimbing anakku. Kami tidak sanggup. Nah, coba kalau orang tua kita, tidak ada manusia di muka bumi ini bisa kerja sendiri. Maka kita perlu bantuan orang lain. Oleh karena itu, anak-anakku cara menghargai dan menghormati guru, tegur sapa, kemudian doakan. Insya Allah, siapa yang galak mendoakan orang lain, maka dia akan didoakan oleh orang lain. Ya. Itu surah Al-Isra, Bu Ayu ya, Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum. Siapa yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya dia berbuat baik pada dirinya sendiri. Siapa yang berbuat buruk kepada orang lain, sesungguhnya dia berbuat buruk pada dirinya sendiri. Bukan hukum karma. Bukan. Iya, kalau di Indonesia ngomong itu hukum karma ya Pak ya, bukan ya. Jadi berbalas, apalagi Bu Ayu, di bulan suci Ramadan bulan yang penuh berkah. Satu biji butir misalnya satu buah kebaikan itu bertangkai 7, dikalikan Allah 100 ya tangkai 700. Masya Allah. Al-Baqarah ayat 261 juga. Allah mengumpamakan sebutir biji. Nanti dia tumbuh bertangkai 7. Lalu dikali 100, 700. Itu Al-Baqarah. Kalau Allah menghendaki kita puasa, kita berbuat baik kepada orang tua, kepada guru, kita bersedekah, itu puasa aku yang membalasnya. Orang lain, kata Allah. Di dalam firman Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untuk aku. Jadi mari anak-anak peserta didik yang kami sayangi, mulai dari diri sendiri tidak binafsika, mulai pada diri sendiri kita berubah, dan berubah ini jangan hanya di bulan suci Ramadan saja, tapi tetap eksis sampai kita mati. Ya, gitu ya anak-anak ya, sudah dijawab tadi. Jadi bagaimana caranya untuk bisa adab dan juga perilakunya baik terhadap guru ya tadi ya, tegur sapa, ada yang berikan salam ya Pak ya, ada yang bisa diberikan ya berikan, begitu kan, berbagi nggak ada salahnya juga gitu ya. Nah, bagaimana Bapak menanggapi siswa yang hanya menegur atau mungkin memberikan salam kepada guru-guru yang mengajarnya saja, sedangkan guru yang nggak ngajar tuh kayak dicuekin aja gitu Pak? Ya, nah ini gimana? Ini banyak loh ya kejadiannya seperti itu. Adabnya kurang berarti kan Pak ya? Lokal itu. Adab lokal. Iya. Itu gimana tuh Pak? Saya ingat nyanyi saya masih SD dulu, tahun 1975 sampai tahun 1980-an. Itu saya masih SD. Saya teringat, hormati gurumu, hormati gurumu, sayang di teman, itulah tandanya kau murid budiman. Ibu dan ayah selamat pagi. Nah, itu artinya hormat pada guru itu membuat kita berkah. Saya tidak bisa membaca dan menulis Bu, kalau tidak dari guru SD. Guru SD itu sangat luar biasa. Anak-anak zaman sekarang dari TK kan, kita tidak ada zamannya. Mungkin Bu Ayu dari TK juga bukan? Nah, zaman Pak Asyik nggak ada. Ya tahun 74 saya kelas 1 SD. Ya, itu belum lahir. Belum, masih lama. Oke, jadi intinya tadi bagaimana Bapak menanggapi siswa-siswi yang hanya menegur sapa guru yang mengajarnya saja. Yang itu namanya. Ini biar siswa-siswa SMA 6 juga ngelihat gitu ya. Dia itu begini Bu, aku peduli sama guru itu saja. Padahal waktu upacara atau di mana kan sudah tahu ini guru SMA negeri. Iya, jelas-jelas di sini gitu semuanya ya kan.
Jadi begini Bu ya, kalau kita mempelajari bahasa Al-Quran, Allamal insana ma lam ya'lam, telah mengajarkan oleh Allah terhadap manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah oleh karena itu proses dari belajar itu ada proses, ada non formal, ada formal, ada informal. Nah itu memang kurikulum. Ya. Kalau non formal itu kan pendidikan di mana itu? Di rumah tangga, umur 0 tahun sampai 5 tahun. Kalau itu yang pernah kita pelajari dalam psikologi ilmu jiwa agama. 5 tahun sampai 6 tahun sampai umur 12 tahun, mereka anak-anak sudah di luar rumah. Maka dia bersosialisasi dengan teman-teman. 12 tahun sampai 18 tahun dia masa remaja. Nah, disinilah maka kita anak yang seperti ini yang menghargai dan menghormati guru yang saja itu kurang full, kurang pas. Jadi adab imannya masih memilah-milah. Padahal semuanya yang ada di SMA Negeri Nami yang kuat itu yang kita harus hormati, apalagi guru. Saya menghargai seorang guru walaupun dia mengajar hanya satu alif. Apa alif? Alif itu bahas psikologinya atau filosofinya lurus, tidak bentuk. Maka orang sering memberikan nama Muhammad Alif. Jadi, ini hikmah. Jadi untuk anak-anak, pesan Pak Aziz, jangan kita menghargai guru yang mengajar kita saja, tapi semua stakeholder atau warga SMA Negeri Nami, baik dia Pak Guru atau orang yang lebih tua daripada kita harus hargai, dia hormati. Sedangkan mari kita tebarkan sehat sejahtera itu dengan salam. Salam itu adalah sunnah dan yang jauh wajib, begitu ya. Cuman ada yang salam tidak boleh dijawab. Iya, yang beda agama. Bukan, apa dong? Yang satu beda agama. Yang kedua, kalau kita sudah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Waalaikumsalam. Dari salam yang pertama tuh hukumnya wajib. Jadi kita tuh kalau yang kedua itu sunnah. Iya. Oke, begitu ya anak-anak ya. Jadi nggak ada bedanya mau guru yang mengajar kamu ataupun nggak mengajar kamu. Yang jelas dalam ruang lingkup yang sama, masih di satu keluarga kita begitu ya. Ditegur juga tetap disapa juga ya. Seenggaknya senyum aja juga nggak apa-apa tuh. Assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak, gitu kan, tetap ya, tetap dihargai gurunya. Oke deh, Six Fam, sepertinya kita sudah berada di penghujung program. Nanti setelah break kita akan mendengarkan kesimpulan dari tausiah Pak Aziz hari ini ya. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siaran Anak Muda Palembang. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Para setan diikat dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Radio. Balik lagi di Six Radio, Radio Siaran Anak Muda Palembang. Six Fams pengennya berlama-lama tapi apalah daya waktu tak sampai ya. Sekarang tinggal 3 menit lagi menuju pukul 11. Maka live tausiah bersama Bapak Aziz untuk hari ini di bulan suci Ramadan, hari yang ke-9 Ramadan 1447 Hijriah harus segera kita sudahi. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kesimpulan dulu dari tema kita hari ini ya. Apa tadi? Adab dan akhlak ya. Adab dan juga akhlak di bulan suci Ramadan. Silakan Pak Aziz. Terima kasih para pendengar yang kami muliakan. Kesimpulan daripada topik kita hari ini di bulan puasa, subunit atau subtopik adalah masalah akhlak. Oleh karena itu akhlak ini adalah akhlak yang mulia. Orang yang berilmu pasti belum tentu berakhlak, tapi orang berakhlak pasti dia ada ilmunya. Ilmu kita sholat ada akhlak, kita makan ada akhlak. Kita bukannya hewan tidak berakal, kita berakal. Oleh karena itu sekolahkan akal kita supaya kita berakhlak dan berilmu. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW,
innama bu'istu li utamami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sudah ada, tapi tidak sempurna. Dengan orang tua kurang ajar, yang lebih tua tidak menyayangi. Oleh karena itu, pakailah akhlak yang baik. Bagaimana caranya? Kesimpulannya, kita ambil bahasa Al-Quran, Iqra. Saya sharing ke bahasa Inggrisnya, more you read, more you know, more you know, more you don't know. Makin banyak baca, makin banyak tahu. Semakin banyak tahu, semakin kita tidak tahu. Artinya kita haus. Oleh karena itu, supaya kita eksis, maka tetap belajar. Tetaplah belajar. Tidak ada orang yang pandai di muka bumi ini tanpa belajar. Baik, itu aja Pak. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Aziz untuk waktu dan juga ilmu yang luar biasa untuk kita semua. Semoga saja kita tetap ya fastabiqul khairat ya, istiqomah juga berlomba-lomba dalam kebaikannya, terutama di bulan suci Ramadan ini yang mana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup ya, para jin dan juga setan semuanya dibelenggu ya. Jadi sekaranglah berlomba-lombanya ya. Mudah-mudahan kalau dengan kita niatnya baik, tulus, insya Allah sampai dengan setelah Ramadan pun masih tetap sama ya Pak ya. Akhlaknya tetap baik. Amin. Seperti yang sudah disampaikan Pak Aziz. Sekali lagi makasih banyak ya Pak Aziz ya, selamat beraktivitas kembali, dan untuk Six Fam juga yang sudah ikutan bergabung, mendengarkan, menonton dan juga bertanya ya, terima kasih banyak. Sampai di sini untuk live tausiah di bulan suci Ramadan hari ke-9 Ramadan 1447 Hijriah. Kita akan beralih ke live tadarus bersama siswa-siswi Rohis SMA Negeri 6 Palembang setelah ini ya. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang.